Wah, enak-enak ya makanannya. Ada yang sudah pernah mencoba beberapa di antaranya belum? Tahukah kamu, kalau makanan-makanan ini dibentuk dari bakteri pada makhluk hidup terdiri dari kingdom Plantae, Animalia, Monera, Protista, dan Fungi. Bahkan ada yang membagi menjadi 6 kingdom. Karena virus dimasukkan menjadi kingdom tersendiri. Kenapa ya bakteri dipisahkan dari kingdom-kingdom lain? Hal ini disebabkan oleh sifat dari bakteri yang prokariotik, artinya tidak memiliki membran inti. Bakteri hanya terdiri dari satu sel, namun terkadang akan berkumpul membentuk koloni, sehingga ukuran bakteri sangat kecil. Coba amati gundukan pasir berikut. Bisa dilihat oleh mata telanjang, bukan? Tetapi jika kita ambil menggunakan sekop, masih terlihat juga. Kita ambil lagi menggunakan tangan, masih terlihat. Tapi, jika kita tebarkan pasirnya, apakah butiran-butiran pasirnya masih terlihat? Begitu pula dengan bakteri. Jika mereka berkoloni, akan mudah terlihat seperti pada makanan yang membusuk atau pada media kultur. Tetapi jika satu bakteri saja, mereka tidak terlihat oleh mata telanjang, tetapi hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya atau elektron. Sifat khas lain adalah tidak memiliki organ pendukung sel yang biasa disebut organel, kecuali ribosom. Hal ini yang menyebabkan struktur bakteri masih sangat sederhana. Bahkan, reproduksinya pun masih bersifat sederhana, dengan membelah diri dan penyatuan gen saja. Bakteri memiliki ciri dan karakteristik yang lain seperti memiliki dinding sel, terdapat kapsul dan lendir, memiliki endospora, umumnya tidak berklorofil, reproduksi secara aseksual dan paraseksual. Bakteri memiliki struktur sel yang terdiri dari bakteri bereproduksi baik secara aseksual maupun paraseksual. Klasifikasi bakteri berdasarkan kandungan peptidoglikannya dibagi menjadi Archaebacteria dan Eubacteria. Bagaimana dengan klasifikasi Eubacteria berdasarkan bentuknya, kokus atau bulat? Monokokus 1 sel, Diplococcus 2 sel, Tetracoccus 4 sel, Sarcina 8 sel membentuk seperti kubus, Streptococcus lebih dari 2 sel membentuk rantai, Staphylococcus koloni yang membentuk seperti rangkaian anggur. B. Basil atau batang.
Monobacil 1 sel, Diplobacil 2 sel, Streptobacil lebih dari 3 sel, Spirilium atau spiral, Vibrio seperti tanda baca koma, Spiroseta spiral ulir. Nah, sekarang kita lakukan pengecatan bakteri hasil isolasi tadi yuk. Kita ambil sampel dari cawan Petri, kita oles tipis di objek gelas. Preparat kita keringkan dengan cara digerak-gerakkan. Setelah kering, kita teteskan metilen blue dan biarkan selama 10 menit agar pewarna meresap. Setelah itu kita lewatkan 2-3 kali di atas api spiritus. Setelah kering, kita bilas secara hati-hati dengan aquades dan kita keringkan lagi. Yuk kita amati, karena preparat sudah siap kita amati. Sekarang kita lihat hasil pengecatan kita. Ternyata bakteri yang sekecil itu bisa dilihat secara jelas ya. Mengapa untuk melihat sel bakteri perlu dilakukan pengecatan? Bakteri mempunyai ukuran tubuh yang sangat kecil, sehingga jika dilihat dengan mikroskop akan terlihat transparan karena tembus cahaya. Nah, dengan bantuan pewarnaan, maka sel bakteri akan menyerap warna sehingga akan terlihat ketika dia mati. Berdasarkan jumlah dan letak flagelnya, bakteri dibagi menjadi monotrik memiliki satu flagel di satu sisi, lopotrik memiliki banyak flagel di satu sisi, amfitrik memiliki beberapa flagel di dua sisi, peritrik memiliki banyak flagel di seluruh permukaan tubuhnya, atrik tidak memiliki flagel. Berdasarkan cara memperoleh makanannya, bakteri dibagi menjadi bakteri autotrof dan heterotrof. Berdasarkan kebutuhan oksigennya, bakteri dibagi menjadi bakteri aerob dan anaerob. Berbagai jenis bakteri di alam ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Bakteri yang merugikan bersifat patogen dan merusak, sedangkan yang menguntungkan sering digunakan dalam industri. Beberapa peranan bakteri yang menguntungkan antara lain membantu pencernaan makanan, membuat jenis makanan dan minuman baru, obat-obatan, antibiotik, vitamin, dan enzim, membunuh serangga hama, penghasil biogas, ataupun industri logam. Ternyata bakteri bisa digunakan untuk mendegradasi limbah minyak yang ada di perairan maupun menguraikan sampah-sampah organik. Artinya, bakteri berperan untuk membantu proses perbaikan ekosistem. Mengingat peranan bakteri bagi kehidupan manusia, maka dilakukan berbagai usaha untuk menanggulangi dan mencegah peranan bakteri yang merugikan. Kegiatan pengasinan pada makanan akan membantu proses pengawetan makanan. Misalnya, dilakukan karena ada pengaruh terhadap tekanan turgor sel, di mana akibat kadar garam, cairan sel akan keluar digantikan oleh cairan garam. Nah, hal inilah yang akan menghalangi pertumbuhan bakteri atau mematikan bakteri. Nah, kalau proses ini paling sering kita lakukan dengan memasukkan makanan, sayuran, atau produk olahan makanan lain ke dalam kulkas. Pendinginan akan menghambat pertumbuhan bakteri, sedangkan bila dimasukkan ke dalam freezer akan lebih awet dan tahan lama. Hal ini disebabkan karena proses pendinginan akan menyebabkan cairan di dalam sel akan membeku dan mengkristal sehingga dapat merusak dinding sel bakteri. Tetapi masih bisa busuk karena ada jenis bakteri yang masih bisa tahan pada kondisi tersebut. Jenis bakteri inilah yang akan merusak makanan tersebut.
Ternyata lingkungan yang tidak nyaman pada bakteri akan menghentikan aktivitas bakteri. Oleh karena itu, manusia juga perlu mencegah dan menanggulangi bahaya bakteri dengan cara sterilisasi, melindungi tubuh, atau melalui pengolahan dan teknologi pengawetan makanan. Jangan lupa guys, di subscribe dan di lonceng, mantap.